Danau Toba akan menjadi tuan rumah bagi kejuaraan dunia perahu motor atau Formula One Powerboat. Hal ini pun menjadi kebanggaan tersendiri tidak hanya bagi warga Sumatera Utara, tetapi juga untuk seluruh Indonesia. Dalam rapat koordinasi yang digelar 11 Januari 2023, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengungkapkan persiapan dalam rangkaian event internasional F1 H2O Powerboat dapat segera rampung. Ribuan kamar hotel dan homestay disiapkan untuk sekitar 3.000 delegasi yang akan menghadiri event olahraga internasional ini. Edi juga memastikan aktivitas perekonomian warga tidak akan terganggu dan tetap bisa berjalan dengan normal selama kejuaraan berlangsung. Tidak berhenti, ekonomi tak boleh berhenti, tapi ditata lebih rapi. Yang bisa menunjukkan estetika karena orang luar datang. Jadi yang hanya dirapikan, mana dan dialihkan kemana, pastinya semua tetap berfungsi. Ekonomi harus terus berjalan, menggeliat. Kejuaraan akan diselenggarakan tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Ajang balap perahu motor yang pertama kali digelar di Indonesia ini juga diharapkan bisa menjadi katalisator penerimaan ekonomi dan pemasukan bagi usaha mikro kecil menengah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Media Group Network. Pemirsa, ajang balap Formula One Powerboat akan diselenggarakan di Danau Toba Februari mendatang. Persiapan untuk menyambut lebih dari 3.000 delegasi pun dikebut. Namun sudah sejauh mana persiapannya dan seberapa besar potensinya untuk mendongkrak penerimaan daerah? Kita telah terhubung dengan Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, dan Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo. Selamat malam Pak Odo dan Pak Usman. Selamat malam Vera. Selamat malam Ibu Vera. Baik, salam sehat selalu untuk Pak Odo dan juga Pak Usman. Saya ke Pak Odo dulu. Pak Odo, jadi berapa negara yang akan hadir dan berapa banyak masing-masing negara ini akan membawa perwakilannya ke Danau Toba? Baik, ada 20 tim yang akan hadir di kegiatan tersebut dan masing-masing tim membawa krunya, dan saya kira kunci utama dari F1 Powerboat ini adalah bagian dari upaya kita untuk mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata, mengembalikan kejayaan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata seperti yang terjadi pada sebelum tahun 90-an. Jadi kalau Ibu Vera mungkin bisa googling atau riset, tahun 90-an Toba merupakan salah satu destinasi favorit, dan ada anekdot bahwa jika ingin belajar bahasa Inggris, pergilah ke Danau Toba, maka di situ dengan mudah bertemu dengan wisatawan asing. Jadi jumlahnya pasti banyak, tapi yang paling penting adalah ini adalah upaya pemerintah Kemenko Marves, Kemenko Info, dan semua pemangku kepentingan lainnya dalam mengembalikan kejayaan Toba sebagai destinasi pariwisata. Terima kasih. Iya, upaya untuk mengembalikan kejayaan dari Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata. Lalu sejauh ini bagaimana persiapannya dan fasilitas apa saja yang kiranya sudah disiapkan dan akan ditawarkan untuk menjamu para peserta dari berbagai negara ini? Baik, jadi tadi baru saja ada kunjungan Pak Menpora sebagai Ketua Harian untuk pelaksanaan F1 Powerboat, dan kita sudah ke tempat pelaksanaan venue. Tempat sudah siap, mencapai 40%, dan rencana 10 Februari ini sudah siap dilakukan, sudah siap untuk digunakan. Kemudian kedua adalah kontainer yang mengangkut Powerboat tersebut akan tiba pada 16 Januari sebanyak 12 kontainer, dan pada 6 Februari sebesar 6 kontainer. Kedua, fasilitas yang diberikan adalah sekarang kita sedang merapihkan kawasan. Ketiga adalah hotel-hotel sedang ada peremajaan, dan kita bekerjasama. Dan keempat, paling penting adalah pelatihan bagi UMKM dan juga pelatihan bagi pelaku pariwisata mengenai hospitality. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Kominfo, Pak Usman. Jadi
dikatakan bahwa ini adalah salah satu strategi begitu ya pemerintah untuk memperkenalkan destinasi wisata Indonesia yaitu Danau Toba yang sebelumnya juga sempat berjaya di tahun 90-an, ini dikembalikan lagi untuk menarik para wisatawan. Nah, pertanyaan kemudian bagaimana upaya promosinya untuk menggait banyak wisatawan, bukan hanya mereka para peserta dari berbagai negara, tapi juga wisatawan domestik, Bang Usman. Ya, tadi betul sekali yang disampaikan Pak Odo, tahun 90-an dan sebelumnya Danau Toba berjaya. Saya tahun 90-an ada di situ begitu. Jadi setiap tahun selalu mengunjungi Danau Toba dan banyak sekali turis asing di situ. Ya, bahkan ada hotel yang menjadikan Danau Toba itu sebagai kolam renangnya. Jadi tinggal meluncur saja begitu ke kolam renang besar, tentu saja karena danau vulkanik itu. Ya, tetapi di tahun 2000-an kita tidak bisa mendapatkan pemandangan itu lagi. Ya, sehingga Danau Toba ini perlu direvitalisasi, tadi disampaikan Pak Odo, agar menarik kembali wisatawan bukan cuma dalam negeri tetapi luar negeri. Nah, karena itu sekarang Danau Toba kita jadikan sebagai destinasi wisata super prioritas. Dan untuk itu kita harus mengembangkan bukan hanya sisi fisiknya ya, tetapi saya kira salah satu cara untuk menarik wisatawan adalah event. Dan F1 Powerboat ini adalah event yang kita harapkan bisa menarik wisatawan. Kita menargetkan tahun 2023 ini ada 1 miliar lebih perjalanan, 1,3 miliar lebih perjalanan ke Danau Toba. Ya, 1,3 juta, 1,3 juta perjalanan ke Danau Toba. Tahun 2019 250.000 perjalanan saja dan menurun terus. Nah, karena itu kita perlu adakan event dan kita sudah menyiapkan komunikasi publiknya. Ya, Kominfo bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata mengkomunikasikan ke dalam dan keluar dengan berbagai media. Ya, baik televisi, kemudian media cetak, media online, media sosial, bahkan media luar ruang. Ya, kita Kementerian Pariwisata saya kira sudah menyiapkan komunikasi publik, promosi di luar negeri, misalnya melalui bus ya, grid bus di sejumlah negara. Saya kira mestinya itu sudah kita lakukan ya. Dan yang kedua, selain memprovide atau berkontribusi untuk komunikasi publik, Kominfo juga menyiapkan infrastruktur telekomunikasi. Ya, Pak Luhut, Menko Marves sudah berkomunikasi dengan Menkominfo ya untuk kita mempersiapkan infrastruktur telekomunikasi agar ya komunikasi lancar dan promosi juga bisa dilakukan begitu ya. Kalau tidak ada infrastruktur telekomunikasi tentu tidak bisa dilakukan promosi-promosi yang langsung yang baik dari Danau Toba begitu, Vera. Ya, kita harapkan memang promosinya bisa berjalan dengan baik begitu ya, Pak Usman. Tetapi juga bagaimana multiplier efeknya, khususnya di bidang ekonomi begitu, bisa menggerakkan ekonomi daerah. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Odo, bagaimana melibatkan UMKM. Tapi sejauh mana keterlibatan UMKM di sini? Kita bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Pak Odo. Pak Odo, jadi penyelenggaraan acara internasional ini tentu diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, terlebih multiplier efeknya. Nah, jadi kira-kira berapa sih potensi omset yang bisa diraup dari pelibatan UMKM yang ada nantinya? Jadi terima kasih Bu Vera. Jadi estimasinya adalah akan terjadi perputaran direct impact-nya sebesar 212 miliar rupiah selama 3 hari perhelatan. Dan kegiatan-kegiatan ini biasanya dinilai dampaknya adalah 1 minggu sebelum dan kemudian 1 minggu setelah. Dan kalau kita lihat data di beberapa tempat, kegiatan-kegiatan itu seperti di Mandalika, dampaknya itu bisa sampai 1 tahun, 2 tahun kemudian terus-menerus. Jadi brandingnya tercipta. Kedua tadi di-highlight oleh Pak Dirjen. Jadi salah satu challenge kita di Danau Toba adalah bagaimana memulihkan lingkungan hidup. Dulu Pak Usman bisa berenang di Danau Toba tanpa ketakutan nanti badannya jadi
gatal-gatal, tapi kita menghadapi tantangan adalah banyaknya keramba jaring lebih dari 15.000 dan ini jauh di atas kapasitas, dan saat ini pemerintah sedang berupaya menertibkan sehingga tadi disampaikan Pak Usman adalah bagaimana meningkatkan jumlah wisatawan domestik mencapai 1,3 juta, kemudian bagaimana para wisatawan tersebut memperoleh pengalaman yang baik, dan dalam upaya menciptakan pengalaman baik tersebut maka pemerintah telah berinvestasi lebih dari 3 triliun selama 4 tahun terakhir untuk membangun berbagai infrastruktur. Dan oleh karena itu, sebagai salah satu destinasi super prioritas, destinasi pariwisata super prioritas, salah satu bentuk untuk mengkapitalisasi investasi yang ditaruh oleh pemerintah, kita menggelar F1 Powerboat. Harapannya Ibu Vera dan teman-teman melakukan kunjungan ke Danau Toba sehingga Danau Toba menjadi tempat trendy seperti kalau kita melakukan kunjungan ke Seminyak atau Canggu di Bali. Tujuannya seperti itu. Bagaimana ya Pak Dirjen, Pak Usman, bagaimana membuat Danau Toba setrendy, secool kalau kita melakukan kunjungan ke Bali. Terima kasih. Iya, tentu dibutuhkan juga infrastruktur pendukung, tadi juga sudah disampaikan begitu ya, ini memang sudah disiapkan dalam jangka yang panjang. Tapi pelibatan UMKM ini seperti apa untuk membina mereka siap kedatangan banyak wisatawan, baik itu dari domestik maupun juga mancanegara, seperti apa pelibatan mereka dan sejauh apa juga bentuk pelibatannya ini? Paling tidak ada 50 UMKM dari beberapa kabupaten yang akan dapat berjualan di dalam venue. Kedua adalah kita bekerja sama dengan teman-teman dari BI, bagaimana BI dan Kemenko UKM untuk membina para UMKM di sekitar, termasuk bagaimana mereka menggunakan platform Kris sehingga memudahkan penjualan. Ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita membina, melatih para UMKM itu bukan saja menjual produknya, tapi mengemasnya dengan baik, higienis dan sesuai dengan selera pasar. Dan keempat adalah bagaimana mereka membangun customer relation dengan customer relation. Dan ini telah dilakukan selama lebih dari 2 tahun dalam rangka gerakan Bangga Buat Indonesia, yang merupakan program kolaborasi berbagai kementerian lembaga beserta para pelaku kepentingan lain di luar pemerintah termasuk e-commerce. Terima kasih. Baik, saya ingin ke Kominfo sekarang. Pak Usman, jadi bagaimana peran nyata dari Kominfo sendiri dalam event internasional ini? Walaupun tadi sempat disinggung juga ya terkait dengan penyediaan infrastruktur digitalnya gitu, agar komunikasi di sana berjalan dengan baik dan lancar. Tapi sejauh apa bentuk yang disiapkan di sana oleh Kominfo? Iya, jadi dari sisi tadi misalnya UMKM, Kominfo juga punya program UMKM siap memasuki teknologi 4.0. Ya, kita targetkan tahun ini ada 30 juta UMKM dan ini termasuk yang ada di Danau Toba. Ya, kemudian juga kita bantu mereka dalam mempromosikan, bagaimana cara-cara mempromosikan melalui media sosial misalnya seperti itu, dan tentu saja kita akan mempromosikan Danau Tobanya sendiri ke berbagai belahan dunia dan tentu saja Indonesia. Ya, kenapa Indonesia penting ya? Tahun ini kita punya program Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Berwisata ke Indonesia. Jadi sasarannya adalah masyarakat Indonesia sendiri, karena itu tadi targetnya 1,3 juta perjalanan ke Danau Toba. Nah, kemudian dari sisi infrastruktur ya, dari sisi infrastruktur kita siapkan ya di Danau Toba ini sekitarnya paling tidak ya sekarang ini kan sudah zamannya 4G. Ya 4G supaya kecepatan berkomunikasi. Nanti kan kalau internetnya masuk, ini UMKM di Danau Toba ya bisa mempromosikan hasil ataupun produknya ke daerah lain. Ya, daerah lain juga termasuk mempromosikan Danau Toba itu sendiri. Dan saya kira yang juga penting tadi Pak Odo sudah menyampaikan, ini customer relation. Ya, bagaimana misalnya masyarakat atau UMKM di Danau Toba ini melayani wisatawan. Ya,
Kita ingin levelnya nanti ini sampai seperti masyarakat Bali, masyarakat Jogja begitu ya, supaya nanti wisatawan ini ingin datang lagi dan datang lagi ke Danau Toba. Ini kan semua perlu kita komunikasikan, dan event ini juga harus terus diselenggarakan. Ya, ada Festival Danau Toba misalnya setiap tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat, ini harus terus dilaksanakan, tetapi event-event lain yang levelnya dunia apalagi seperti F1 Powerboat ini juga perlu kita terus rencanakan begitu, kita harus lakukan. Nanti kita coba periksa event apa lagi internasional yang bisa kita lakukan di situ yang sesuai dengan kondisi alam Danau Toba yang sebetulnya sangat indah begitu ya, sangat indah. Jadi sayang sekali kan kalau keindahan Danau Toba ini tidak bisa kita optimalkan untuk menjaring wisatawan asing maupun lokal begitu, dan yang ini kan akan berdampak juga kepada masyarakat setempat, kesejahteraannya akan meningkat. Ya, nah pertanyaan kemudian, apakah F1 Powerboat ini akan menjadi event internasional yang tiap tahun akan digelar di Indonesia, khususnya di Danau Toba? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, kita lanjutkan perbincangan Pak Odo. F1 Powerboat ini kan belum menjadi event olahraga yang memang diketahui oleh semua kalangan dan masyarakat di Indonesia. Nah, ini juga menjadi tantangan. Jadi bagaimana untuk bisa memperkenalkannya, tapi juga menarik minat untuk langsung datang dan menyaksikan, Pak Odo. Baik, terima kasih Bu. Saya kira kalau animonya sudah banyak, bahkan saya memperoleh informasi dari teman-teman dari holding BUMN untuk aviasi pariwisata bahwa animonya begitu besar. Masyarakat menginginkan untuk cepat-cepat dibuka untuk membeli tiketnya. Kalau dari sisi itu tidak, saya kira kurang begitu masalah. Nah, kedua adalah mengenai memperkenalkan Powerboat ini, mungkin ini yang perlu dilihat adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperkenalkan sport tourism, di mana sport tourism mempunyai dampak yang besar seperti yang kita lihat yang terjadi pada saat pelaksanaan Piala Dunia FIFA di Qatar lalu. Dampaknya berdasarkan riset bisa sampai 2-3 tahun, 2-3-4 tahun kemudian. Seperti di Mandalika kemarin, dampaknya adalah perputaran ekonomi lebih dari 600 miliar. Jadi ketiga, saya kira semenjak pandemi ada begitu keinginan yang luar biasa dari masyarakat untuk melakukan perjalanan di dalam Indonesia. Seperti tadi sampaikan Pak Usman mengenai program pemerintah mengenai bangga berwisata di Indonesia saja. Kenapa? Karena pemerintah sudah menginvestasi lebih dari 10 triliun untuk 5 destinasi super prioritas, salah satunya Toba, dan harapannya adalah destinasi-destinasi yang dibangun ini dapat menarik wisatawan domestik melakukan. Bagi informasi harapannya saja, demikian, tapi ada strategi khususnya tidak Pak Odo, misalnya begitu ya, bentuk kerjasama dengan pihak airlines untuk perbanyak rute menuju lokasi event ini, atau promo menarik dengan pihak penginapan hotel yang berada di sekitarnya? Salah satunya adalah untuk kegiatan di F1 Powerboat ini ada sejumlah tiket besar akan diberikan kepada masyarakat. Kedua adalah tadi sudah berbicara dengan teman-teman dari Injoni untuk menambah traffic dari airline. Ketiga adalah membuat rute bis shuttle bus antara airport dari Silangit menuju Bali K. Saya kira kalau dari sisi itu tidak masalah, tapi mungkin tadi yang benar yang Ibu sampaikan, kita perlu memperkenalkan mengenai F1 Powerboat ini. F1 Powerboat intinya seperti membawa mobil kecepatan 250 km sampai 300 km, biasanya di jalan, tapi ini di atas permukaan air. Jadi sebegitu cepat Powerboat ini. Tapi tujuannya adalah memperkenalkan keindahan Danau Toba yang tadi teman ada yang menyatakan lebih cantik dari Swiss. Saya setuju. Lake Toba lebih cantik daripada Lake Geneva.
Oke, terakhir saya ingin ke Pak Usman. Pak Usman, jadi bagaimana untuk menjamin kenyamanan, keamanan para wisatawan domestik maupun mancanegara nanti pada saat pelaksanaan event yang akan diselenggarakan 24 sampai 26 Februari begitu ya? Ya, ya jadi tadi pemerintah daerah sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ya misalnya ketersediaan kamar hotel, kemudian ada homestay, ya kemudian juga fasilitas transportasi. Jadi ini kan ada 3 isu yang kita handle di dalam F1 Powerboat ya. Yang nomor 1 ini adalah soal kesehatan misalnya. Ya ini kan sport tourism ya atau sport olahraga air yang juga perlu diperhatikan masalah kesehatan misalnya kalau ada kecelakaan katakanlah mudah-mudahan tidak ada begitu. Yang kedua adalah komunikasi publik dan yang ketiga tadi yang Pak Odo sampaikan ini soal pengiriman perlengkapan untuk balapan F1-nya ini begitu. Ini tadi kontainernya sudah disiapkan dan yang paling penting juga adalah bagaimana kenyamanan di lapangan ya terutama bagi masyarakat. Nontonnya itu sediakan, stage-nya itu sudah kita siapkan semua sehingga kita bisa menyaksikan dengan baik ya. Kemudian juga ini kan akan diberitakan di televisi, kemudian di media sosial, jadi masyarakat bisa lebih paham apa itu F1 powerboat ya. Karena itu kadang-kadang disebut juga F1 H2O begitu ya. H2O itu kan air ya. F1 H2O tadi Pak Odo sudah sampaikan ini kira-kira mobil balap berkecepatan 250 kilometer cuma di air begitu di laut dan di danau ya kalau di Indonesia. Dan ini Indonesia kan setelah 39 negara ini menjadi negara berikutnya, negara ke-40 yang menyelenggarakan F1 Powerboat ini. Nah saya kira siapa Journey atau penyelenggara ini kan sudah punya standar ya kenyamanan. Baik kenyamanan untuk pembalapnya, juga kenyamanan untuk penonton begitu dan masyarakat sekitar. Nah kita betul-betul libatkan pemerintah daerah dalam hal ini. Ya promosinya saja itu dalam bahasa Batak Vera misalnya yang dibuat oleh Injourney. Ya ini menunjukkan bagaimana kita juga ingin pemerintah daerah terlibat betul-betul secara aktif dalam memulihkan atau merevitalisasi tempat-tempat para wisata. Jadi anggaran yang sudah kita gelontorkan demikian besar ini bisa digunakan, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena tidak mungkin terus-terusan juga pemerintah pusat ini menyiapkan anggaran. Nah, ini kira-kira nanti akan terjadi transfer lah begitu ya, transfer pengetahuan. Kerjasama pusat dan juga daerah sudah begitu optimal begitu ya, diharapkan betul. nanti bisa menjaring dan mendatangkan banyak wisatawan domestik maupun juga mancanegara, terutama juga multiplier effect-nya yang diharapkan menjadi katalisator perekonomian ekonomi daerah. Terima kasih Pak Usman dan juga Pak Udo sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.